Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silvi Junit Nanulaita dengan NPM 12114121012186. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi daripada sistem pernafasan. Teman-teman tahu apa itu anatomi dan fisiologi daripada sistem pernafasan? Sistem pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antar oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar, di mana pertukaran antara O2 darah dan udara, sedangkan respirasi dalam, di mana pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, respirasi dada, di mana otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengerut, tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Sedangkan yang kedua, respirasi perut, di mana otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Kita masuk pada anatomi sistem pernafasan. Yang pertama, kafum nasalis atau rongga hidung, faring atau tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, pulmo atau paru-paru. Kafum nasalis atau rongga hidung termasuk alat pernafasan pada manusia paling luar dan merupakan alat pernafasan paling awal. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut dengan cochlea. Yang kedua ada faring. Faring merupakan saluran pernafasan yang memiliki bentuk seperti tabung kerucut yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea dan esofagus. Bagian awal hingga akhir faring semakin menyempit sehingga menyerupai corong. Faring termasuk dalam sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan. Nama lain faring adalah tenggorokan atau tekak. Faring adalah bagian belakang sekaligus bagian atas tenggorokan. Faring juga diartikan sebagai hulu tenggorokan yang merupakan percabangan dua saluran, yakni saluran pencernaan atau orofaring dan menghubungkan mulut ke kerongkongan, dan saluran pernafasan atau nasofaring yang menghubungkan hidung ke tenggorokan. Fungsi faring atau tekak antara lain berperan dalam sistem pernafasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara atau suara. Yang kedua, sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan. Yang ketiga, sebagai penyaring, pengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk dalam sistem pernafasan. Yang terakhir, mengatur tekanan udara antar lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Yang ketiga, laring.
Laring ialah sel pada bagian leher yang mengenai trakea dan sebagai sel yang tertampak dalam prosedur penghasil suara. Laring tergolong salah satu sel yang berfungsi dalam sistem respirasi manusia. Letak laring berada sebelum trakea. Fungsi laring yang pertama melindungi saluran pernafasan, menjaga sirkulasi respirasi dari makanan, memusatkan makanan ke esofagus, memperoleh nada suara. Trakea. Trakea atau batang kerongkongan adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar dan mengarah dari kotak suara atau laring sampai ke bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Mempunyai panjang 10 cm dan juga lebar sekitar 2,5 cm. Trakea ini terdiri dari otot halus dan tulang rawan yang berbentuk seperti cincin. Trakea sendiri bersifat fleksibel namun tetap kuat. Letak dari trakea ini ada di bagian tengah leher dan dekat ke bagian distal, bergeser ke sebelah kanan. Sekitar sepertiga dari trakea terletak di bagian leher, akan tetapi sisanya terletak di mediastinum. Fungsi daripada trakea yang pertama meneruskan udara menuju ke paru-paru, membantu sistem pencernaan, dan yang terakhir membantu batuk. Bronkus. Bronkus adalah saluran pernafasan yang terdapat di rongga dada. Saluran ini merupakan hasil dari percabangan primer saluran utama pernafasan, yaitu trakea. Bronkus adalah kaliber jalan udara pada sistem pernafasan yang membawa udara ke paru-paru. Bronkus merupakan salah satu sistem pernafasan pada manusia yang berfungsi membawa oksigen atau udara dari trakea ke alveoli paru-paru. Bronkus terletak setelah trakea dan sebelum organ paru-paru. Percabangan bronchiolus terletak setelah organ paru-paru. Bronkus bagian kanan mempunyai 3 cabang bronkus lobaris, sedangkan bronkus sebelah kiri memiliki 2 cabang. Di dalam susunannya, bronkus membentuk bronkus segmental, yaitu 8 cabang pada paru-paru kiri dan 10 pada paru-paru sebelah kanan. Bronkus segmental akan bercabang seperti bronkus subsegmental. Fungsi dari bronkus yang pertama menyaring udara pernafasan, melembabkan udara pernafasan, menangkap kotoran yang masuk bersama udara pernafasan, menyalurkan karbon dioksida dari dalam tubuh ke lingkungan, menghubungkan trakea dengan paru-paru, dan yang terakhir menopang paru-paru. Pulmo atau paru-paru merupakan organ yang bertugas untuk mengatur udara masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Sama halnya dengan ginjal, paru-paru juga ada 2, yaitu paru-paru kiri dan kanan. Fungsi paru-paru yaitu sebagai organ utama dalam sistem pernafasan. Selanjutnya kita masuk dalam fisiologi sistem pernafasan. Di dalam fisiologi sistem pernafasan, ada mekanisme pernafasan yang terdapat 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi atau menghirup. Inspirasi merupakan proses menarik nafas, kondisi otot tulang rusuk dan diafragma berkontraksi. Volume rongga dada dan paru-paru membesar saat diafragma bergerak ke bawah dan sangkar tulang rusuk membesar. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar, sedangkan ekspirasi atau menghembus. Ekspirasi merupakan proses mengembuskan nafas. Kondisi otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi, volume rongga dada dan paru-paru mengecil saat diafragma bergerak naik dan sangkar tulang rusuk mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru naik dan udara keluar dari paru-paru. Di sini teman-teman bisa lihat ada gambar tentang mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Selanjutnya kita masuk dalam tahapan respirasi. Ada 3 tahapan dalam proses pernafasan, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi merupakan langkah pertama dalam proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru-paru. Alveoli yang sudah mengembang tidak dapat mengempis penuh karena masih adanya udara yang tersisa di dalam alveoli yang tidak dapat dikeluarkan walaupun dengan ekspirasi kuat.
Dalam kondisi tenang, frekuensi napas normal sekitar 12-15 kali per menit untuk mendukung metabolisme jaringan dalam jumlah yang cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Pada orang dewasa, setiap 1 kali napas udara masuk sekitar 500 cc atau 8-10 ml per kilogram berat badan yang disebut dengan tidal volume, sehingga setiap menit udara masuk ke sistem napas 6-8 liter. Proses ini juga bertujuan untuk menghilangkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme selama inspirasi oksigen yang dihirup dari udara berada pada konsentrasi sekitar 21% atau tekanan parsial PO2 sekitar 150 mmHg. Sedangkan difusi yaitu proses berpindahnya oksigen dari alveoli ke darah serta keluarnya karbon dioksida dari darah ke alveoli. Dalam keadaan beristirahat normal, difusi dan keseimbangan antara O2 di kapiler darah paru-paru dan alveolus berlangsung sekitar 0,25 detik dari total waktu kontak selama 0,75 detik. Perpindahan O2 antara alveoli dan kapiler paru untuk berikatan dengan Hb serta dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Semakin cepat oksigen yang berpindah, makin rendah konsentrasi oksigen tersebut di dalam alveoli. Sebaiknya, semakin cepat oksigen dimasukkan ke dalam alveoli dari atmosfer, makin tinggi pula konsentrasi oksigen di dalam alveoli. Pada kondisi paru-paru mengalami edema, menyebabkan jarak difusi O2 menjauh hingga kadar O2 dalam darah menurun atau hipoksemia. Yang terakhir yaitu perfusi. Perfusi adalah proses distribusi darah yang mengandung banyak O2 dalam paru-paru dialirkan ke seluruh tubuh. Perfusi dipengaruhi oleh tekanan alveolar, kapiler pulmonal tertumpuk di antara perbatasan alveoli. Jika tekanan alveolar cukup tinggi, kapiler akan tertindih. Oleh karena itu, tekanan arteri pulmonal, tekanan alveolar, dan gravitasi menentukan pola perfusi. Selanjutnya kita masuk dalam fisiologi ventilasi paru. Dalam proses pernafasan ada 3 tekanan yang penting untuk menimbulkan tekanan aliran udara, yaitu yang pertama, tekanan intrapleura, kedua, tekanan alveolus, yang ketiga, tekanan transpulmonal. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang tekanan intrapleura. Yang pertama, tekanan intrapleura. Tekanan cairan dalam ruangan antara pleura visceral dan pariental. Tekanan pleura normal sekitar 5 cm H2O untuk mempertahankan paru-paru tetap terbuka. Kemudian selama inspirasi normal, pengembangan rangka dada akan menarik paru ke arah luar dengan kekuatan yang lebih besar dan menyebabkan tekanan menjadi lebih negatif, sekitar negatif 7,5 cm H2O. Yang kedua, tekanan alveolus. Tekanan udara di bagian dalam alveoli paru ketika glotis terbuka dan tidak ada udara yang mengalir ke dalam atau keluar paru. Maka tekanan pada semua jalan nafas sampai alveoli semuanya sama dengan tekanan atmosfer atau tekanan acuan 0 dalam jarak nafas, yaitu tekanan 0 cm H2O. Agar udara masuk, tekanan alveoli harus sedikit di bawah tekanan atmosfer. Tekanan sedikit ini, negatif 1 cm H2O, dapat menarik sekitar 0,5 liter udara ke dalam paru selama 2 detik. Selama ekspirasi terjadi tekanan yang berlawanan. Yang ketiga, tekanan transpulmonal. Perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru, dan ini adalah nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengempiskan paru pada setiap pernafasan yang disebut dengan tekanan daya lenting paru. Selanjutnya kita masuk dalam volume udara pernafasan. Volume udara yang dipernafaskan sangat bervariasi sebab dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi.
udara yang dipernafaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu volume tidal atau VT. Volume udara yang keluar masuk paru-paru sebagai akibat aktivitas pernafasan biasanya itu 500 cc. Sedangkan 2 volume komplain atau FK, volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru setelah inspirasi biasa menghasilkan 1500 cc. Yang ketiga, volume suplemen atau VC, yaitu volume udara yang masih dapat dihembuskan secara maksimal dari dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa adalah 1500 cc. Yang keempat, volume resude atau FR, yaitu volume udara yang selalu tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya, yaitu 1000 cc. Yang kelima, kapasitas vital atau KV, volume udara yang dapat dihembuskan sekuat-kuatnya setelah melakukan inspirasi sekuat-kuatnya. Yang keenam, kapasitas total, yaitu volume total udara yang tertampung di dalam paru-paru. Selanjutnya kita masuk dalam energi dan pernafasan. Energi hasil pernafasan tidak langsung digunakan, tetapi disimpan terlebih dahulu dalam membentuk energi kimia, yaitu ATP, adenosine triphosphate, di dalam sel. Proses pembentukan ATP melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, glikolisis, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Glikosis terjadi di dalam sitoplasma. Pada peristiwa ini dilepaskan atom hidrogen dan energi sebanyak 2 molekul ATP. Yang kedua, siklus Krebs, yaitu pengubahan asam pirufat menjadi CO2. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria. Pada peristiwa ini dilepaskan atom hidrogen dan energi sebanyak 2 molekul ATP. Yang ketiga, transfer elektron terjadi pada mitokondria. Pada peristiwa ini atom hidrogen hasil dari glikolisis dan siklus Krebs akan dipindahkan ke oksigen dengan bantuan enzim sitokrom sehingga terbentuk molekul air atau H2O. Selanjutnya kita masuk di frekuensi pernafasan. Pada manusia, gerakan pernafasan diatur oleh pusat pernafasan di otak, sedangkan aktivitas saraf pernafasan dirangsang oleh stimulus atau rangsangan dari karbon dioksida atau CO2. Pada umumnya, manusia mampu bernafas antara 15 sampai 18 kali setiap menitnya. Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, umur. Bayi dan balita memiliki frekuensi pernafasan lebih banyak dibanding orang dewasa. Hal itu disebabkan volume paru-paru yang relatif kecil dan sel-sel tubuh sedang berkembang, sehingga membutuhkan banyak oksigen. Orang tua juga memiliki frekuensi napas lebih banyak karena kontraksi otot-otot dada dan diafragma tidak sebaik saat masih muda, sehingga udara pernafasan lebih sedikit. Yang kedua, jenis kelamin. Frekuensi pernafasan wanita pada umumnya lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini disebabkan wanita pada umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil dari laki-laki, sehingga frekuensi bernafasnya lebih banyak. Yang terakhir, suhu tubuh. Suhu tubuh semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi pernafasan. Hal ini berhubungan erat dengan peningkatan proses metabolisme tubuh. Sekian dari video saya. Thanks for watching.